Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai bagaimana cara merancang diagram basis data. Jadi di pertemuan pertama itu kita sudah membahas mengenai konsep dan penyusun dari basis data. Untuk di pertemuan kedua kita akan membuat bagaimana cara merancang basis data menggunakan diagram. Jadi diagram yang kita akan gunakan adalah diagram IRD atau Entity Relationship Diagram. Sebenarnya diagram itu sangat banyak ya anak-anak sekalian, ada DFD, ada flowchart. Nah, salah satunya yang akan digunakan itu adalah diagram IRD. Diagram IRD ini ada beberapa elemennya. Elemennya itu terdiri dari entitas, relasi, atribut. Entitas ini merupakan suatu objek yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan pemakai. Jadi entitas ini merupakan objeknya basis data. Kemudian relasi ini menunjukkan hubungan antara beberapa entitas. Jadi entitas yang pertama dan entitas yang kedua itu bisa saling berhubungan dengan menggunakan relasi. Kemudian atribut merupakan deskripsi karakter entitas. Jadi entitas ini dia punya atribut. Nah, jadi atribut ini diuraikan dari entitas. Kemudian garis ini merupakan penghubung antara relasi dan entitas, relasi dan dengan atribut dan sebagainya. Harus kita tahu apa itu entitas. Jadi kita harus mengetahui entitas itu seperti apa. Entitas ini merupakan sebuah elemen yang dimana elemen itu merupakan elemen yang bisa kita gunakan sebagai objek. Contohnya elemen lingkungan dari perusahaan itu kita bisa gunakan customer atau supplier sebagai entitas. Kemudian ada juga elemen sumber daya yang bisa kita gunakan entitas itu piutang dagang, produknya atau penjual. Kemudian arus informasi, entitasnya itu penjualan, pemesanan atau faktur. Nah, ini kalian bisa lihat contohnya, ini entitas yang dimana berada pada lingkungan perkuliahan. Entitas pertama itu terdiri dari mahasiswa, entitas kedua itu ruang, entitas ketiga dosen, dan entitas keempat mata kuliah. Selanjutnya relasi. Jadi kalian harus tahu itu apa sebenarnya relasi. Relasi itu ditandai dengan bentuk belah ketupat, yang dimana relasi ini harus dihubungkan antara entitas yang satu dengan entitas yang kedua menggunakan relasi. Relasi harus menggunakan kata kerja aktif dan relasi diusahakan ditulis dengan jelas serta mudah dipahami. Selanjutnya atribut. Atribut ini dia bentuknya seperti oval ya anak-anakku sekalian. Jadi atribut ini merupakan uraian dari entitas, uraian dari objek itu sendiri. Sebagai contoh, kalau misalnya kita memiliki entitas yang tadi ini, contoh entitas mahasiswa ya. Ini entitas mahasiswa, dia pasti memiliki atribut yang terdiri dari namanya, ID siswa, alamat, nomor telepon. Nah, itulah yang disebut sebagai atribut. Kemudian garis penghubung. Nah, kalau garis penghubung ini sudah sangat jelas, dia itu berguna untuk menghubungkan antara entitas yang ke satu, kemudian entitas kedua, antara relasi, antara atribut dengan entitas, dan seterusnya. Lalu, bagaimana cara membuat diagram IRD? Jadi, kalau mau buat diagram IRD, kita harus menentukan dulu koordinasinya. Apa itu koordinasi? Koordinasi dalam sebuah IRD itu sangat berkaitan erat dengan relasi, atau yang telah kita bahas tadi komponennya IRD. Nah, Ibu akan menguraikan bagian dari koordinasi itu menjadi seperti yang kalian lihat, itu ada 3 bagian. Yang pertama one to one, kemudian yang kedua one to many, yang ketiga itu many to many.
Jadi koordinasi itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada one to one. One to one itu setiap anggota entitas hanya diperbolehkan berhubungan dengan satu anggota entitas yang lainnya. Jadi kalau one to one itu entitas yang satu dan entitas yang kedua itu hanya bisa saling berhubungan antara entitas yang satu dengan entitas yang kedua. Bagaimana contohnya? Ini bisa kalian lihat di gambar. Inilah yang disebut koordinasi one to one. Entitas yang satu dengan entitas yang kedua saling berhubungan, yang dimana dihubungkan oleh relasi. Dan entitas yang satu itu ada atributnya ya, atribut 1, atribut 2, begitu pula dengan entitas yang kedua. Nah, inilah yang disebut sebagai koordinasi one to one. Artinya hanya satu entitas yang bisa saling berhubungan. Entitas 1 dan entitas 2. Hanya 2 entitas lah yang bisa saling berhubungan. Kemudian one to many. One to many artinya itu setiap anggota entitas diperbolehkan berhubungan dengan banyak entitas. Jadi kalau one to many itu satu ke banyak. Artinya satu entitas dia bisa ke banyak entitas. Contohnya itu seperti ini ya gambarnya. Ini bisa kalian lihat anak-anakku sekalian. Jadi entitas yang satu itu dia berhubungan dengan entitas yang kedua dan juga berhubungan ke entitas yang ketiga. Nah, di mana saling dihubungkan oleh relasi dan juga terdiri dari beberapa atribut. Nah, inilah yang disebut one to many. Artinya satu entitas bisa ke banyak entitas yang lain. Entitas kedua dan entitas ketiga. Selanjutnya adalah many to many. Jadi kalau many to many itu artinya setiap anggota entitas itu diperbolehkan memiliki hubungan yang banyak dengan entitas yang lain. Jadi entitas dalam satu basis data itu artinya saling berhubungan ya kalau untuk many to many. Jadi kalau ini tadi dia kan one to many. Kalau many to many itu ada lagi garis di sini sama relasi yang menghubungkan. Contohnya itu seperti ini ya. Ibu kasih contoh. Kalau untuk many to many, nah seperti ini anak-anak sekalian. Jadi mereka saling berkesinambungan. Entitas 1, entitas 2 saling berhubungan. Entitas 2 dan entitas 3 saling berhubungan. Entitas 3 dan entitas 1 saling berhubungan. Nah, inilah yang disebut sebagai koordinasi many to many. Jadi sebelum kalian buat rancangan diagram IRD basis data, kalian harus menentukan dulu koordinasi apa yang kita pakai untuk membuat basis data, one to one kah, one to many, atau many to many. Nah, contoh dari ini gambar ini adalah diagram basis data many to many ya. Kenapa bisa many to many? Karena mereka saling berkesinambungan. Jadi ini ada entitas customer, dia berhubungan dengan invoice berhubungan dengan produk berhubungan dengan order berhubungan juga dengan customer. Jadi itulah yang disebut sebagai IRD koordinasi many to many. Selanjutnya contoh IRD berbasis apotik. Ini adalah contoh diagram IRD yang berbasis apotik. Jadi dia ini menggunakan koordinasi one to many ya, menggunakan koordinasi one to many yang dimana terdiri dari entitas dokter, pasien, dan obat. Jadi dokter mempunyai beberapa atribut, ada 3. Yang pertama ada dokter, alamat, dan nama. Nah, untuk berhubungan dengan entitas pasien, kita menggunakan relasi untuk menghubungkannya, yang dimana relasi itu harus menggunakan kata kerja ya. Jadi kita menggunakan kata kerja, ini ada kata kerja periksa. Nah, kalau untuk menghubungkan antara dokter dengan pasien, harus juga ada atributnya. Nah, atribut ini harus ada satu perwakilan yang diambil. Kayak ini di dokter, di entitas dokter ada atribut ID dokter yang digunakan di sini di relasi. Nah, kalau di pasien ini ada nomor pasien yang digunakan untuk berelasi di